Renungan tanggal 20 September tahun 2020 yang diambil dari perspektif 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34. Ayat 17. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu tidak sedikit banyak aku percaya, sebab di antara kamu harus ada perpecahan. Supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk memakan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang menjadi yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan Dia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Perspektifnya, memakai perjamuan kudus. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 27. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus terkait dengan pertemuan jemaat. Mengapa? Sebab pertemuan jemaat tidak mendatangkan kebaikan, justru keburukan pada ayat 17. Sebab itu di Korintus perjamuan kudus selalu diawali dengan perjamuan makan dan perjamuan kasih. Biasanya jemaat akan membawa makanan untuk dimakan bersama-sama. Namun yang salah ialah jemaat memakan sendiri makanannya. Sehingga jemaat yang miskin tidak membawa makanan kelaparan. Karena itu Paulus marah dan berkata, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum?
Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Alih-alih menggunakan waktu perjamuan kudus sebagai kesempatan untuk berefleksi atas pengorbanan Yesus, jemaat justru menjadi sebuah pesta makan. Perjamuan di Korintus justru menunjukkan beberapa orang mementingkan diri sendiri, tidak mempedulikan orang lain, lapar atau tidak. Tidak ada kasih dalam perjamuan kasih jemaat Korintus, sebab perjamuan mereka menjadi sumber perpecahan. Paulus menyebut perbuatan yang tidak layak ini sebagai dosa karena mengabaikan esensi perjamuan kudus yang didasarkan atas kematian Kristus. Sehingga Paulus menjelaskan kembali esensi perjamuan kudus, yaitu mengingat akan tubuh dan darah Kristus yang sudah diserahkan bagi yang percaya kepadanya. Perjamuan diadakan supaya kita memperbarui komitmen kita di hadapan Tuhan dan supaya kita memiliki pengharapan akan kedatangannya kembali. Paulus mengingatkan bahwa orang yang dengan cara tidak layak makan roti atau melambangkan tubuh Kristus dan minum cawan yang melambangkan darah Kristus akan mengandung penghakiman Allah. Akan mengundang penghakiman Allah. Ketika mengikuti perjamuan kudus, kita tidak hanya mengarahkan fokus kepada Tuhan, tetapi juga kepada saudara seiman kita. Sebab itu Paulus meminta jemaat Korintus juga kita untuk menguji diri, membuktikan bahwa kita sudah melakukan perjamuan dengan konsep dan motivasi yang benar. Studi pribadi. Apakah kita sudah memahami makna perjamuan kudus dan mengikutinya dengan cara yang benar? Pokok doa. Berdoa supaya setiap kali mengambil bagian dalam perjamuan, kita mengingat dan bersyukur akan pengorbanan Yesus. Kita juga mau untuk belajar berbagian dalam kesulitan orang lain. Amin.